Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nursakti. Saya adalah salah satu mahasiswa PNJ dengan jurusan Teknik Mesin. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian kelompok kami yang berjudul Laporan Fantes. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya mata kuliah yang sama atau punya ketertarikan sama pada FEN, mungkin bisa disimak sampai akhir video kali ini. Oke, kita mulai saja. Kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian dilanjut dengan latar belakang, lalu juga kita akan membahas tujuan penelitian, lalu hasil data, terus juga nanti kita akan membahas hasil datanya, terus yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kira-kira apa sih latar belakangnya? Sebagai mahasiswa atau mahasiswi program studi teknik konversi energi, kami diharapkan untuk memahami berbagai macam peralatan yang nantinya akan digunakan pada industri seperti pembangkit, pertambangan, dan lain-lain. Salah satu alat yang akan digunakan adalah fan, yang nantinya akan dibagi dalam beberapa part. Kegunaan dari fan sendiri berbagai macam. Salah satu yang paling penting adalah untuk mengalirkan udara di sekitar. Nah, jadi teman-teman, fan ini tidak hanya digunakan pada industri seperti pembangkit atau pertambangan. Nah, saya rasa fan ini digunakan dalam berbagai industri, atau bahkan di rumah kita juga pakai fan ya teman-teman. Ya, fan-nya itu adalah kipas teman-teman. Nah, mungkin yang membedakannya adalah fan-nya itu berbeda dengan fan konvensional karena kita akan membahas fan yang ini. Ini adalah salah satu alat yang ada di Politeknik Negeri Jakarta untuk pembelajaran mahasiswa. Nah, dan juga maksud dari beberapa part ini adalah bahwa fan ini itu bukan hanya terdapat satu part, tetapi beberapa part, mulai dari motor listrik, terus juga inlet, terus juga nanti ada kontrol panel dan segala macamnya. Nah, apa sih tujuan penelitian kelompok kami? Yang pertama adalah praktikan diharapkan mampu menghitung kecepatan udara. Terus yang kedua, praktikan diharapkan mampu mengukur daya motor. Yang ketiga, praktikan diharapkan dapat mengetahui distribusi aliran pada dasar saluran. Dan yang terakhir adalah praktikan diharapkan dapat mengetahui hubungan daya dengan debit aliran dan kecepatan aliran. Selanjutnya, nah pendahuluannya, fan adalah alat yang mengalirkan udara dan banyak digunakan dalam sistem ventilasi, pendinginan udara, serta instalasi industri. Terdiri dari impeller yang berputar melalui mekanisme penggerak untuk menciptakan aliran udara. Fan dibedakan menjadi aksial dan sentrifugal berdasarkan arah aliran dan gas. Nah, jadi fan yang kami gunakan itu mengubah energi listrik inputnya menjadi energi mekanik atau outputnya. Nanti energi listrik tersebut akan menggerakkan impeller ya teman-teman. Nah, nanti dari pergerakan impeller tersebut akan mengalirkan udara yang ada di sekitarnya. Nah, fan aksial umum digunakan di rumah dan industri untuk pendinginan. Sedangkan fan sentrifugal lebih sering ditemukan dalam sistem heavy AC karena mampu mengarahkan gas secara radial. Karakteristik fan ditampilkan dalam kurva yang menunjukkan hubungan antara volume, tekanan, kecepatan, dan tenaga yang dibutuhkan, yang dapat diukur dengan anemometer. Nah, jadi teman-teman, data yang kami dapatkan itu akan disajikan dalam bentuk kurva atau grafik. Nah, kenapa? Karena untuk membaca data yang segitu banyaknya, lebih mudah disajikan dalam grafik nanti agar kita juga sebagai perhatian itu dapat mudah membacanya. Nanti dari grafik tersebut akan kita analisis kira-kira apa sih kesimpulannya yang didapat dari percobaan praktikan pada praktikum kali ini. Nah, saya disclaimer dulu ya sebelumnya. Untuk anemometer ini, untuk alat yang mengukur kecepatan angin, itu kita bukan pakai anemometer, tapi kita menggunakan pitot tube. Nah, persamaannya antara anemometer dengan pitot tube adalah sama-sama mengukur kecepatan udara. Tetapi untuk pitot tube sendiri itu mengukur kecepatan udara berdasarkan perbedaan tekanan. Nah, nanti akan kita bahas di next slide. Nah, ini pitot tube. Gimana sih prinsip kerja dari pitot tube? Prinsip pitot tube itu bergantung pada hukum Pascal. Apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Jadi ini adalah gambar pitot tube. Seperti yang sudah saya bilang, pitot tube ini mengukur perbedaan tekanan teman-teman. Nanti dari perbedaan tekanan tersebut nanti akan dicepatkan kecepatannya. Nanti ada rumusnya teman-teman. Nah, ini tabung pitot atau sering disebut pipa pitot. Ini merupakan suatu peralatan
yang dapat dikembangkan sebagai pengukur kecepatan gerak pesawat terbang. Digunakan untuk mengukur tekanan dan kecepatan aliran fluida di suatu titik. Nah, rumusnya adalah V sama dengan akar kuadrat 2 P1 dikurangi P2 per P. Ini rho. P1 atau P1 minus P2 ini biasanya disebut delta P atau perubahan tekanan. Nah, untuk V-nya sendiri itu adalah kecepatan fluida, satuannya meter per second. P1 P2 adalah tekanan di daerah 1 dan 2, satuannya Newton per meter kuadrat. Terus untuk rho itu sama dengan massa jenis fluida, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, untuk massa jenis fluidanya pada kali ini kita itu menggunakan udara, teman-teman, karena yang dites adalah fan. Oke, ini adalah prosedur praktikum. Di sini ada beberapa part ya teman-teman, yang sudah seperti saya bilang. Ada kontrol panelnya, terus ini adalah manometernya, terus yang untuk nomor 5 ini adalah pitot tube, terus yang keempat ini adalah parts fan-nya. Nah, kita mulai dulu dari satu, motor. Motor itu adalah fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, ini di nomor 4 teman-teman ya. Yang kedua adalah fan untuk menghisap udara. Terus yang ketiga adalah pitot tube mengukur tekanan, mengukur perbedaan tekanan mengukur perbedaan tekanan P1 dikurangi P2. Terus manometer miring mengukur perbedaan tekanan P1 dan P2. Nah, untuk pitot tube dan manometer miring sendiri itu adalah satu kesatuan, teman-teman. Jadi bisa dilihat untuk pitot tube di sini itu tersambung ke dalam manometer. Ya. Terus yang kelima adalah saluran masuk udara, inlet ya, teman-teman, di sini teman-teman untuk inletnya. Terus yang keenam adalah outlet, saluran keluar udara di sini. Terus yang ketujuh adalah kontrol panel, untuk menyalakan dan memastikan sistem monitoring data dan mengatur RPM. Jadi di sini teman-teman. Jadi kontrol panel ini memuat beberapa data. Bisa dilihat di sini ada tegangan, V, juga arus, juga ada RPM, torsi, terus ada tombol on dan off-nya. Terus di sini juga ada suhunya, terus juga ada powernya, terus ada alat emergensinya. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti sudah saya bilang. Di sini kontrol panel. Terus untuk yang benda kecil ini adalah pitot tube, kemudian ini adalah manometer miringnya. Terus juga di sini ada inlet, ini outlet, ini motor listriknya. Nah, nanti di motor listrik ini tersambung dengan fan, teman-teman. Fan-nya itu ada di sebelah sini nih, sebelum outlet. Nah, terus langkah kerjanya. Langkah kerjanya yang pertama adalah sambungkan panel ke sumber listrik, teman-teman. Jadi nanti di fan ini itu nanti bakal ada kabel yang nanti harus disambungkan ke sumber listrik. Terus yang kedua adalah putar tuas power dari off ke on. Yang ketiga, nyalakan sistem, tekan tombol start yang ada di kontrol panel ini. Pastikan alat ukur terpasang dan berfungsi dengan baik dan benar. Nah, kenapa ada kalimat pastikan? Karena beberapa kali saat kami praktikum itu selang antara pitot tube dengan manometer itu terlepas, teman-teman. Jadi datanya itu tidak akurat. Nah, makanya itu teman-teman harus pastikan bahwa pitot tube dengan manometer miring ini itu saling terhubung. Yang keenam adalah atur ketinggian pitot tube. Yang ketujuh, catat dan analisa hasil data yang tertera pada kontrol panel. Yang kedelapan, pastikan alat sudah dimatikan dengan benar ketika selesai digunakan. Yang kesembilan, jika terdapat kesalahan dalam fan tes, segera tekan tombol emergency. Nah, untuk tombol emergency ini terdapat di fan test, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ada listrik yang bocor atau kebakaran gitu misalnya, nanti teman-teman bisa tekan tombol emergency yang ada di kontrol panelnya. Nah, ini untuk hasil datanya. Jadi setelah kita melakukan langkah kerjanya, kita harus mencatat hasil data, mencatat data-data yang terangkum pada kontrol panel ini. Nah, untuk data-data ini, tabel data pada kecepatan 1. Untuk RPM-nya, kita mendapatkan rata-rata 434. Terus untuk tegangannya, kita mendapatkan 24 volt. Terus untuk arusnya 0,2 ampere, tegangannya 31, torsinya minus 0,06. Terus untuk perbedaan tekanannya kita sudah mendapatkan 7 Pascal. Terus untuk kecepatannya kita mendapatkan 3,49 meter per second. Nah, teman-teman, mungkin ada dari kalian ada yang bertanya ya, kenapa di sini terdapat minus 0,06 Nm?
Nah, salah satu yang menjadi penyebab minus 0,06 Nm itu adalah karena tidak dikalibrasinya alat fanfest ya teman-teman. Jadi ini tidak dikalibrasi dan juga pada kontrol panelnya ini terdapat masalah. Jadi untuk keakuratan data itu kita kurang akurat teman-teman. Oke, pada tabel data pada kecepatan kedua kita mendapatkan RPM 1713, tegangannya 90 volt, arusnya 0,5 ampere, suhunya 31, torsinya 1,6, terus perbedaan tekanannya 27 Pascal, kecepatan anginnya itu 7,26 meter per second. Tabel data pada kecepatan 3, rata-ratanya itu 2554 rpm, tegangannya 135 volt, arusnya 0,8 ampere, suhunya 32 celcius, torsinya 4,5 Nm, untuk perbedaan tekanannya 51 Pascal, terus kecepatan fluidanya 10 meter per second. Untuk tabel data pada kecepatan 4, kita mendapatkan rata-rata 3419 rpm, tegangannya 176, arusnya 1,1, terus suhunya 32 celcius, torsinya 9,06 Nm, perbedaan tekanannya 89 Pascal, kecepatan fluidanya 13,26 meter per second. Nah, ini untuk pembahasannya. Jadi seperti yang saya bilang, untuk tabel-tabel ini kami sajikan dalam bentuk grafik atau kurva yang nanti akan memudahkan kami untuk membacanya. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini untuk garis warna biru adalah tabel data pada kecepatan pertama atau 1. Tabel data pada kecepatan kedua itu garisnya oranye, tabel data pada kecepatan 3 garisnya abu-abu, sedangkan untuk tabel data pada kecepatan 4 itu garisnya berwarna kuning. Nah, bisa dilihat bahwa untuk tabel data pada kecepatan 1 itu 0 teman-teman, kecepatannya 0, kecepatan anginnya dibacanya 0. Sementara tabel data pada kecepatan kedua itu kecepatan pertamanya adalah 5,48, tabel data pada kecepatan ketiga itu kecepatan pertamanya adalah 7,75, dan tabel yang terakhir, tabel data pada kecepatan 4, datanya yang tercatat itu adalah 10 meter per second. Ini sorry, ini bukan V ya teman-teman, tapi meter per second satuannya. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat di sini bahwa semakin tinggi pitot tube, posisi pitot tube itu, maka akan semakin tinggi pula yang tercatat kecepatan anginnya. Nah, kenapa kira-kira bisa begitu? Nah, grafik ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara ketinggian pitot tube dan kecepatan angin, di mana kecepatan angin meningkat seiring dengan ketinggian. Ini dikarenakan penurunan tekanan udara pada ketinggian yang lebih tinggi, yang mempengaruhi pengukuran pitot tube. Pitot tube mengukur kecepatan angin berdasarkan perbedaan tekanan antara aliran udara yang bergerak dan udara diam. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di prinsip kerja pitot tube, bahwa pitot tube itu mengukur kecepatan udara berdasarkan perbedaan tekanan teman-teman. Jadi semakin tinggi posisi pitot tube, maka perbedaan tekanannya pun juga semakin tinggi. Makanya dari perbedaan tekanan tersebut itu terbaca bahwa semakin tinggi posisi pitot tube, maka semakin tinggi pula kecepatan anginnya. Kecepatan angin yang diukur oleh pitot tube sebanding dengan akar kuadrat dari perbedaan tekanan yang diukur oleh tube. Oleh karena itu, semakin besar perbedaan tekanan yang disebabkan oleh peningkatan ketinggian, semakin tinggi pula kecepatan angin yang diukur. Nah, gitu teman-teman. Dan ini adalah grafik 2, di mana pengaruh posisi pitot tube terhadap tekanan pada RPM 434 ini kecepatan 1, 1713 ini kecepatan kedua, 2554 ini kecepatan ketiga, dan yang terakhir adalah 3419 ini adalah kecepatan keempat teman-teman. Jadi perbedaannya adalah jika ini garis vertikalnya adalah kecepatan, ini yang dibandingkannya adalah perbedaan tekanan teman-teman. Jadi nggak jauh beda dengan kecepatan. Semakin tinggi posisi pitot tube, maka perbedaan tekanan yang terukur juga semakin tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Dari grafik tersebut tampak bahwa ada hubungan positif antara ketinggian pitot tube dan perbedaan tekanan. Hal ini terjadi karena prinsip kerja dari pitot tube dan karakteristik aliran udara.
Pitot tube adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Dalam hal ini udara, teman-teman. Jadi fluida yang diukur itu adalah udara. Dengan mengukur perbedaan antara tekanan stagnasi, tekanan di titik di mana fluida berhenti bergerak, dan tekanan statis, tekanan di titik di mana fluida bergerak. Semakin tinggi posisi pitot tube, biasanya kecepatan angin akan semakin besar karena hambatan seperti bangunan dan vegetasi yang dapat memperlambat aliran udara berkurang dengan peningkatan ketinggian. Oleh karena itu, semakin tinggi pitot tube, semakin besar perbedaan tekanan yang diukur. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah diagram batang pengaruh RPM terhadap angin, terhadap tegangan. Jadi untuk garis horizontal ya, ini di sini ada kecepatan RPM, kecepatan 1, 2, 3, 4. Dan di sini adalah rata-rata, teman-teman ya, rata-rata RPM yang didapat. Rata-rata RPM pada data 1 itu adalah 404, sementara RPM pada tabel keempat itu adalah 3.419 RPM. Nah, di sini adalah tegangannya, lalu garis vertikalnya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini bahwa semakin tinggi kecepatan fan-nya, maka akan semakin tinggi juga tegangannya. Nah, dari diagram dan penjelasan yang telah diberikan dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara RPM atau revolution per minute dan tegangan dalam operasi kipas. Dalam konteks ini, tegangan listrik diberikan ke motor yang menggerakkan kipas dan kecepatan putaran kipas RPM akan bergantung pada besarnya tegangan yang diberikan. Oleh karena itu, semakin besar tegangan yang diberikan, maka kipas akan berputar semakin cepat. Dan sebaliknya, semakin cepat kipas berputar, maka semakin besar pula tegangan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan hubungan sebanding antara RPM dan tegangan dalam sistem ini. Nah, jadi teman-teman, simpelnya adalah semakin cepat RPM itu berputar, maka tegangan yang dibutuhkan itu juga semakin cepat, teman-teman. Semakin cepat kipas itu berputar, maka tegangan yang dibutuhkan juga semakin tinggi, teman-teman. Makanya bisa dilihat bahwa diagram ini semakin ke kanan itu semakin tinggi, teman-teman. Artinya jika kecepatan yang dibutuhkan itu rendah, maka tegangan yang dibutuhkan itu juga sama-sama rendah, teman-teman. Jadi untuk tegangan dan kecepatan itu berbanding lurus, teman-teman. Oke, lalu di sini adalah pengaruh RPM terhadap torsi. Nah, bedanya di diagram batang pertama di sini adalah tegangan, sementara di sini grafik vertikalnya adalah torsi dengan satuan Newton meter. Nah, bisa dilihat bahwa di tabel yang pertama yang sudah kita bahas di sini itu minus, teman-teman. Minus 0,06. Itu karena adanya kesalahan dalam alat fan testnya. Nah, kira-kira kenapa bisa kita mendapatkan diagram seperti ini? Pembahasannya adalah dari data ini tampak bahwa kenaikan RPM berbanding lurus dengan kenaikan torsi. Ini menunjukkan bahwa kipas bekerja dengan efisien, mengubah energi listrik dalam bentuk tegangan menjadi energi mekanik dalam bentuk torsi dengan efisien yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan RPM. Jadi semakin cepat kipas itu berputar, maka semakin tinggi pula torsi yang didapat, teman-teman. Jadi ini sama dengan diagram sebelumnya, bahwa kecepatan itu berbanding lurus dengan torsi, teman-teman. Dalam operasi normal, semakin tinggi RPM motor, semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Ini karena semakin cepat motor berputar, semakin banyak energi mekanik yang dibutuhkan. Dan oleh karena itu, semakin besar torsi yang dihasilkan, teman-teman. Jadi saya izin mengulang bahwa kecepatan ini berbanding lurus dengan torsi, teman-teman. Oke, ini adalah perhitungan efisiensi fan dan debit aliran. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk menjalankan fan test, untuk menjalankan fan ini, kita itu butuh energi listrik dan energi mekanik, teman-teman. Yang nantinya dari energi listrik itu akan diubah menjadi energi mekanik. Maka kita perlu menghitung berapa sih efisiensi yang akan kita dapatkan. Nah, bisa dilihat untuk efisiensi pada kecepatan pertama dengan rata-rata 434 RPM. Di sini kita mendapatkan efisiensi sebesar minus 4,861%, teman-teman. Nah, kenapa bisa minus? Karena dengan alasan yang sebelumnya itu tidak dikalibrasi ulang dan terdapat kesalahan pada fan-nya. Makanya kita mendapatkan minus. Untuk debit alirannya kita mendapatkan 1,586 meter kubik per second.
Untuk kecepatan kedua, kita mendapatkan efisiensi sebesar 36,1% dan debit alirannya adalah 3,305 meter kubik per second. Nah, teman-teman perlu tahu di sini adalah kenapa di sini adalah 60 teman-teman ya. Karena RPM kan itu adalah revolution per minute teman-teman. Dan 1 menit itu adalah second. Dan 1 menit itu adalah 60 second. Makanya kita perlu mengkonversi dari menit ke second. Ini adalah efisiensi pada kecepatan ketiga dengan rata-rata 2554 RPM, yaitu efisiensinya mendapatkan 68,53%. Ini saya lupa untuk menyantumkan debit alirannya, nanti akan kita bahas di next slide. Terus juga efisiensi pada kecepatan keempat, kita mendapatkan efisiensi sebesar 105,73% dan debit aliran sebesar 6,037 meter kubik per second. Nah, pembahasannya, dari data yang disajikan terlihat bahwa efisiensi perangkat meningkat seiring dengan peningkatan RPM, mencapai puncak pada 105,73% pada RPM 3149. Meskipun nilai ini secara teori tidak mungkin, peningkatan efisiensi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti pengurangan kerugian energi internal pada kecepatan rotasi yang lebih tinggi, peningkatan aerodinamika, komponen bergerak, atau kondisi operasional yang lebih optimal untuk konversi energi. Namun, nilai efisiensi di atas 100% itu tidak mungkin adanya karena tidak mungkin adanya kesalahan dalam pengukuran atau perhitungan yang perlu diperiksa kembali untuk memastikan keakuratan data dan kesimpulan yang valid. Jadi teman-teman, untuk efisiensi di atas 100% itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk mengkonversi energi listrik ke energi mekanik itu pasti bakal ada rugi-rugi dayanya. Seperti itu panas kah atau ada resistansi di sana, kita nggak tahu. Jadi untuk efisiensi data di atas 100% itu tidak mungkin. Nah, arus prediksi dan torsi di setiap kecepatan. Jadi untuk arus prediksi rumusnya adalah I sama dengan N. N ini adalah rata-rata RPM di setiap kecepatan dikali 8,1 per 4000. 8,1 dan 4000 ini terdapat pada nameplate fan-nya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, nameplate fan itu adalah sebuah plat yang ada di salah satu motor listrik. Nah, nanti di plat itu terdapat beberapa informasi semacam tegangan, arus, juga panas, torsi. Nah, teman-teman mungkin bisa dilihat ya pada alat-alat di jurusan teman-teman. Untuk arus prediksi pada I pertama, I1 adalah 0,879 ampere. I kedua adalah 3,468 ampere, I3 adalah 5.172 ampere, I4 adalah 6,923 ampere. Terus juga ini adalah torsinya. Torsinya itu pada torsi pertama minus 0,0221 Nm. Torsi kedua adalah 0,63 Nm. Torsi ketiga adalah 1,79 Nm. Torsi keempat adalah 3,6 Nm. Nah, ini adalah rekapan datanya. Tadi di debit aliran yang ketiga itu saya lupa untuk menampilkan datanya teman-teman. Jadi data yang dapat adalah 4.553. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada rekapan data dari semuanya mulai dari RPM hingga P mekanik. Ya teman-teman. Mungkin udah dibahas ya di sebelumnya di sini bahwa efisiensinya semakin cepat putaran fan-nya maka semakin tinggi juga. Nah, untuk membuktikannya kita perlu menggambarkannya dalam bentuk grafik. Bisa dilihat di sini teman-teman bahwa untuk garis putihnya adalah P listrik, sementara untuk garis merahnya di sini adalah P mekanik, teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa semakin cepat fan ini berputar, maka gap ya teman-teman, gap antara P listrik dengan P mekanik itu semakin jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan kecepatan fan, maka semakin efisiensi juga putaran fan tersebut atau konversi dari energi listrik ke energi mekanik. Nah, kenapa bisa hal tersebut terjadi? Berdasarkan grafik perbandingan antara P listrik dengan P mekanik, kita dapat melihat bahwa baik daya listrik atau P listrik maupun daya mekanik atau P mekanik meningkat seiring dengan peningkatan RPM. Bisa dilihat bahwa laju peningkatan daya mekanik lebih tinggi daripada daya listrik, yang mengindikasikan bahwa pada kecepatan yang lebih tinggi, efisiensi konversi dari daya listrik ke daya mekanik meningkat karena diperlukan energi listrik yang lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah kerja mekanik yang sama atau lebih besar.
Efisiensi dapat dihitung dengan mengambil rasio output mekanik terhadap input listrik P mekanik dibagi P listrik. Dan rasio ini akan menurun seiring dengan pergerakan ke kanan di sepanjang sumbu X berdasarkan peningkatan jarak antara dua garis tersebut. Jadi sudah kita buktikan di perhitungan sebelumnya di sini bahwa untuk menghitung efisiensinya adalah P mekanik dibagi P listrik. Oke, kita masuk ke yang paling terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama adalah untuk menghitung kecepatan udara dibutuhkan data perbedaan tekanan yang didapatkan dari pitot tube dan manometer miring. Kecepatan dihitung dari persamaan Bernoulli. Jadi V sama dengan akar 2 dikali ini perbedaan tekanan P1 dikurangi P2 per rho. Nah, ini adalah keterangannya. V itu adalah kecepatan fluida, P1 P2 adalah perbedaan tekanan teman-teman ya. Jadi ini harus dikurang dulu, nanti baru didapat perbedaan tekanannya. Terus rho-nya adalah massa jenis fluida. Terus kesimpulan kedua, untuk menghitung daya listrik dan daya mekanik pada fan menggunakan dua rumus yang berbeda teman-teman. Jadi untuk menghitung daya listrik, rumusnya adalah V dikali I. Ini adalah tegangan rata-rata dan ini adalah arus rata-rata teman-teman. Terus daya mekanik adalah P mekanik sama dengan torsi atau rata-rata torsi teman-teman ya. Ini ada bar di atasnya dikali 2 Pn per 60 teman-teman. Jadi 60 ini adalah konversi dari menit ke second. Terus yang ketiga adalah dalam pengujian kipas, motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kipas yang berfungsi menghisap udara melalui inlet. Udara yang mengalir ini kemudian melewati pitot tube yang mengukur tekanan, perbedaan tekanan, dan manometer miring yang mengukur perbedaan tekanan. Ini juga perbedaan tekanan teman-teman. Setelah itu, udara keluar melalui outlet. Selama proses ini, kontrol panel digunakan untuk menyalakan dan memastikan sistem berfungsi dengan baik, memonitor data, serta mengatur RPM kipas sehingga distribusi aliran udara pada saluran dapat diketahui dan dianalisis dengan akurat. Jadi simpelnya, yang saya jelaskan pada kesimpulan ketiga ini adalah distribusi aliran teman-teman, mulai dari inlet sampai ke outlet, hingga nanti data-datanya tersaji dalam kontrol panel. Nah, untuk terakhir adalah debit aliran menggambarkan volume fluida yang bergerak, sedangkan kecepatan aliran menggambarkan kecepatan pergerakan fluida. Daya menggambarkan energi yang ditransfer atau dihasilkan oleh aliran fluida tersebut. Jadi teman-teman, di sini itu simpelnya di ini adalah hubungan antara kecepatan fluida dengan debit aliran teman-teman. Seperti yang sudah kita jelaskan di rumus sebelumnya. Di rumus ini teman-teman. Jadi Q sama dengan A dikali V. V-nya ini bukan tegangan teman-teman, tapi kecepatan fluida. Dalam hal ini fluidanya adalah angin. Kemenangan 0,4553 dikali 13,26 sama dengan 6,037 meter kubik per second. Jadi hubungannya adalah untuk mendapatkan debit aliran itu kita butuh yang namanya kecepatan teman-teman. Sementara kecepatan itu kan didapat dari perbedaan tekanan. Jadi ada beberapa hal sebelum kita menentukan debit aliran. Yang pertama kita harus punya perbedaan tekanan teman-teman. Jadi perbedaan tekanan itu didapat dari pitot tube-nya. Setelah itu nanti dari pitot tube, setelah mendapatkan kecepatan fluida baru kita bisa menghitung debit aliran. Jadi debit aliran dan kecepatan fluida ini saling berhubungan teman-teman. Sementara yang dimaksud dengan daya di sini, daya menggambarkan energi yang ditransfer atau dihasilkan oleh aliran fluida tersebut. Semakin tinggi daya yang diberikan oleh motor listrik, maka semakin tinggi pula kecepatan atau putaran dari impeller motor listrik tersebut. Nah, nantinya kecepatan impeller tersebut akan menghasilkan angin yang akan dibaca oleh pitot tube teman-teman. Jadi antara debit aliran, kecepatan fluida, dan juga daya itu adalah saling berhubungan. Mulai dari daya yang mengeluarkan energi untuk menggerakkan anginnya, nanti angin itu akan dibaca oleh pitot tube untuk mengambil data kecepatan angin. Kemudian dari kecepatan angin akan didapatkan debit aliran. Jadi ini saling berhubungan teman-teman. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, kenapa kesimpulannya sampai ada 4? Nah, sedikit bercerita, saya mendapatkan ilmu dari dosen saya bahwa kesimpulan ini harus bisa menjawab tujuannya teman-teman. Jadi yang kita tahu kan tujuan kita praktikum kali ini adalah ada 4, yaitu perhatikan diharapkan mampu menghitung kecepatan udara. Tadi kita jelasin ya, V sama dengan akar 2 dikali perbedaan tekanan per rho. Itu sudah terjawab. Untuk praktikan diharapkan mampu mengukur daya motor.
itu sudah terjawab juga. Ada dua daya motor, ada dua energi, ada dua daya yang berbeda, daya listrik dan juga daya mekanik. Itu juga kita sudah bahas dan juga sudah terjawab. Perhatikan diharapkan dapat mengetahui distribusi aliran pada saluran. Nah, ini juga kita sudah jelaskan. Yang keempat adalah perhatikan diharapkan dapat mengetahui hubungan daya dengan debit aliran, dengan kecepatan aliran. Nah, ini juga kita sudah bahas dan semuanya sudah terjawab. Jadi teman-teman, itu adalah sedikit masukan atau ilmu dari dosen yang diberikan oleh saya, bahwa yang namanya kesimpulan itu harus bisa menjawab dari tujuan penelitian teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih yang mau saya bahas pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau mungkin ada salah-salah dalam menggunakan rumusnya. Teman-teman bisa koreksi aja di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.